Halo guys semuanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Perkenalkan, nama saya Selvia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. A few moments later. Apa sih pengertian sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Apa aja sih pembagian sistem pemerintahan? A few moments later. Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Negara yang menerapkan sistem parlementer yaitu Perancis, Inggris, dan India. A few moments later. Apa aja sih ciri-ciri sistem parlementer? Ciri-ciri sistem parlementer yaitu raja, ratu atau presiden adalah kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet-kabinet yang berperan sebagai simbol dan kedaulatan negara. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Badan legislatif adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selanjutnya, pihak eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam negara menganut sistem dua partai, partai pemenang pemilu ditunjuk sebagai Perdana Menteri sekaligus pembentuk kabinet dan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara dapat membubarkan parlemen jika kabinet dianggap di dalam pihak yang benar. Mangekyou Sharingan. Dan apa saja sih kelebihan dan kekurangan sistem parlementer? Kelebihan sistem parlementer yang pertama, mudah terjadi penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif. Yang kedua, terdapat kejelasan garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dan yang ketiga, terdapat pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan kekurangan sistem parlementer, yang pertama, kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, masa kuasa kabinet belum tentu berakhir sesuai masa jabatan karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Dan yang terakhir, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini dapat terjadi jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Dan yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial. Kita sudah tidak asing lagi ya guys, sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini tentunya negara kita sendiri, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Apa aja sih ciri-ciri sistem presidensial? Ciri-ciri sistem presidensial yang pertama yaitu penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu atau suatu dewan atau majelis. Selanjutnya, kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Dan yang terakhir, parlemen memiliki kekuasaan legislatif yang dipilih oleh rakyat. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan sistem presidensial? Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial. Kelebihannya, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan legislatif
dapat diisi oleh pihak di luar eksekutif, termasuk anggota parlemen. Dan kekurangan sistem presidensial adalah kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat tercipta kekuasaan mutlak. Sistem dipertanggungjawabkan kurang jelas. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat mengakibatkan keputusan tegas dan memakan waktu yang lama. Nah, itu tadilah guys penjelasan dari saya tentang sistem pemerintahan Indonesia. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.